Cara melibatkan Allah dalam bisnismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan bagaimanakah caranya mengikut sertakan Allah ataupun Tuhan dalam bisnis kita. Ya, tentu saja bagi Anda yang ingin punya peningkatan penjualan, omset baik, bisnisnya oke, lancar dan sebagainya, harus melibatkan Allah di dalamnya. Karena segala sesuatunya itu bergantung pada kehendak Allah, kan begitu. Mau usaha sebesar apapun Anda belajar ilmu marketing, kemudian ilmu branding, ilmu copywriting, ilmu promosi, meningkatkan penjualan dan sebagainya, apapun itu, ikhtiar apapun yang Anda lakukan, baik lahir maupun batin, maka semua itu ujung-ujungnya adalah hasilnya itu kan terserah Allah. Nah, yang menjadi persoalan adalah banyak sekali orang itu lupa melibatkan Allah dalam bisnisnya, dalam usahanya. Nah, ketika lupa inilah yang jadi persoalan adalah diri akan semakin stres. Ketika usahanya nggak lagi stuck gitu kan, nggak baik-baik saja, nggak oke, atau penjualannya turun, lalu stres. Ketika sedang tidak ada penjualan sesuai dengan harapan, maka depresi. Ketika mungkin bahkan ditipu rekan bisnis ataupun rekan usahanya, menjadi hilang kendali dan sebagainya. Nah, persoalan-persoalan terkait dengan perasaan-perasaan yang tidak memberdayakan dalam bisnis, cemas, khawatir, stres dan sebagainya, itu hampir dipastikan tidak sepenuhnya melibatkan Allah atau melibatkan Tuhan. Itu sebabnya Anda perlu yang namanya melibatkan Allah di dalam usaha ataupun bisnis Anda. Lantas gimana caranya untuk melibatkan Allah ataupun Tuhan di dalam bisnis kita? Nah, sejatinya jika Anda paham betul bahwa diri kita sendiri itu sudah ada Allah. Diri kita itu ada dua aku. Yang pertama adalah aku kecil, yaitu ego kita, dan yang kedua adalah aku besar, yaitu Allah. Karena segala sesuatu di dunia ini itu diliputi oleh Allah, kan begitu. Nah, maka dari itu, kalau misalnya di dalam diri kita itu sudah ada Allah, sudah ada Tuhan, maka Anda perlu yang namanya menghadirkan Tuhan di dalam diri kita, diri Anda. Ya, Anda perlu yang namanya sadar bahwa diri Anda itu sudah ada Tuhan, sudah ada Allah. Dalam bisnis Anda pun juga sudah ada Allah, sudah ada Tuhan. Nah, ketika Anda sadar itu adalah aware ya. Ingat ya, udhkurullah. Jadi mengingat Allah bukan serta-merta harus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tidak harus. Itu adalah sebagai latihan awal kita untuk mengingat Allah atau sadar adanya Tuhan, adanya Allah. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Ya, oke, itu bagus. Tetapi yang terpenting adalah Anda sadar bahwa segala sesuatunya itu sudah menjadi kehendak Allah. Di saat Anda sedang jatuh, misalnya ya, Anda sedang tidak baik dalam penjualan Anda di bulan ini, maka Anda perlu sadar, oh, ini artinya adalah sudah kehendak Allah. Padahal Anda sudah berupaya dan berusaha sebisa dan semampu Anda, tetapi hasilnya kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan harapan Anda. Alhasil, ya, omset ataupun penjualan Anda menurun. Otomatis itu kan sudah menjadi takdir. Nah, ketika takdir itu Anda sadari, oh oke, ini pasti ada hikmahnya. Kira-kira apa sih hikmahnya? Oh, bisa jadi saya perlu belajar lebih giat lagi, perlu membangun strategi baru lagi. Ya, Allah telah mengingatkan saya dari peristiwa ini atau kejadian di bulan ini sehingga omset tidak sesuai dengan target atau tidak sesuai dengan harapan dan sebagainya. Nah, itu termasuk melibatkan Allah. Oke, bismillah ya Allah. Gitu. Kemudian di saat omset Anda sedang naik misalnya, Anda bersyukur. Ya, bersyukur dengan sepenuh hati. Bahkan saat
penjualan Anda turun pun Anda juga perlu bersyukur. Artinya bersyukur bukan berarti bersyukur atas penjualan Anda turun, tidak, tetapi bersyukur ya karena Anda masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan bisnis ataupun usaha Anda. Terima kasih ya Allah, atau alhamdulillah ya, terima kasih ya Tuhan, dan seterusnya. Nah, di saat Anda menjalankan usaha ataupun bisnis Anda niatkan, tentu saja pertama harus karena Allah, karena Tuhan ya. Kemudian yang kedua adalah karena untuk sosial. Maksudnya sosial adalah Anda niatkan untuk bantu orang, entah itu bantu orang dari produk Anda atau bantu orang dari hasil penjualan Anda sedekah kepada orang atau kepada sesama dan sebagainya. Jadi hubungan Anda baik terhadap Allah, hablum minallah, dan hubungan Anda pun juga baik terhadap manusia, hablum minannas. Nah, di saat Anda seringkali menghadirkan atau melibatkan Allah di dalam usaha ataupun bisnis Anda, maka Anda akan jauh lebih mudah dijaga atau dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan Anda, mara bahaya dan sebagainya, sehingga bisnis Anda bisa baik dan lancar gitu loh ya. Maka dari itu Anda perlu yang namanya sadarilah bahwa Allah itu selalu bersama kita. Di saat Anda sedang mengalami sesuatu hal yang tidak Anda harapkan, tetap ingat Allah, sadar bahwa itu sudah menjadi kehendak Allah, dan Anda perlu introspeksi diri. Begitu juga ketika bisnis Anda sedang baik, omset Anda sedang oke, Anda sadar bahwa Allah telah memberikan nikmat yang berkali lipat kepada Anda. Di saat Anda membuka toko, Anda mengucapkan bismillah ya. Di saat Anda sedang mengirim paket atau sedang packing, Anda ucapkan bismillah dan Anda bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan kepada Anda karena ada orderan masuk. Ketika ada pengunjung toko offline Anda datang, bersyukur karena masih ada yang datang ke toko Anda, dan seterusnya. Jadi libatkanlah Allah, maka niscaya usaha ataupun bisnis Anda akan dimudahkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah dan usaha Anda ataupun bisnis Anda lancar. Saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.